Kembali lagi di podcast Filosotoy. Filosotoy teman-teman. Intro. Oke, by the way teman-teman, malam hari ini kita bakal ngobrolin topik yang ya kita anggap berat, tapi kita bakal bikin seringan mungkin, seringan daun yang jatuh akibat ditebang secara liar. Apa tuh ya ditebang saya? Ngomong-ngomong, cuaca kota Serang panas banget ya? Iya, panas gitu. Kayak pidato yang ngomong enggak semua itu panas banget. Waduh. Itu kayak apa ya? Panas dan juga menggelitik tapi. Betul. Kita pun nggak tahu apa arti dari kata-kata tersebut. Tapi bukan itu yang kita mau bahas teman-teman. Yang kita mau bahas itu adalah tentang krisis di lingkungan kita yang bikin kota Serang ini jadi panas. Kok bisa gitu loh? Iya, kota Serang ini kan dikenal mataharinya ada 9. Kita tinggal kumpulin ada 9. 7 bola naga ya. Biar bikin mataharinya berkurang jadi 1. Betul. Nah, ngomong-ngomong nih, ke kondisi cuaca yang panas nih ada kaitannya gak sih sama kerusakan lingkungan gitu? Pasti, itu pasti. Jadi karena banyaknya sekali hutan, kan Indonesia ini terkenal dengan paru-paru dunia setelah Brazil. Di Pulau Kalimantan itu banyak sekali hutan-hutan yang memberikan zat O2 ataupun yang kita bilang oksigen itu ke wilayah seluruh Indonesia. Namun banyak sekarang di Pulau Kalimantan itu, dan bukan cuma di Pulau Kalimantan, di Papua, bahkan di Pulau Jawa juga terjadi eksploitasi besar-besaran. Dan hilangnya paru-paru dunia ini, yaitu pepohonan, yang membuat kita merasa panas karena memang tidak ada lagi zat-zat yang muncul, dan juga karena cahaya matahari itu langsung tertuju ke kita. Dan mungkin pembahasan mengenai ini juga teman-teman ya, terkait mengenai rumah kaca. Menarik nih. Kayaknya Indonesia nih paru-paru dunia, tapi paru-parunya paru-paru yang hobi ngerokok, jadinya paru-paru jarum coklat nih. Bukan paru-paru yang hobi jogging, tapi paru-paru jarum coklat. Betul. Ya, soalnya banyak hutan yang dibabat, masyarakat adat yang malah bingung rumahnya di mana. Orang hutan yang mau pulang kampung kok malah rumahnya jadi lahan sawit. Dan menurut Bro Hikmal ini apa sih unsur-unsur yang membuat jadinya krisis ekosistem yang ada di Indonesia? Sebenarnya kalau dari beberapa referensi yang saya baca ya, karena memang sebetulnya manusia itu punya hasrat dorongan untuk merusak alam, apalagi dengan sifat kapitalis manusia gitu kan. Mereka ingin mendapatkan profit sebanyak-banyaknya, pengen untung sebanyak-banyaknya. Ya pokoknya eksploitasi besar-besaran demi keuntungan pribadi gitu. Dan bahkan aku baca di buku karyanya Elizabeth Kolbert, judulnya itu The Sixth Extinction, kepunahan ke-6. Sebelum manusia modern ini, ya kita manusia modern lah, anggaplah awal manusia modern itu kan Homo sapiens ya. Bahkan ketika kita masih awal evolusi dalam Homo sapiens itu, kita sudah merusak alam, kita sudah mempunahkan spesies-spesies yang lain seperti Homo neanderthal. Homo neanderthal itu punah gara-gara kita disebutin di buku itu. Kita dari awal pun sudah merusak alam. Iya, bahkan disebutin di Jared Diamond di bukunya Guns, Germs and Steel. Ya. Kebetulan kayaknya saya bawa bukunya. Wah, yang mana nih? Mana ya? Sebentar. Boleh. Ya teman-teman. Ya. Jadi teman-teman, menarik kan apa yang dikatakan oleh Bro Hikmal ini mengenai rusaknya ekosistem pun tidak luput dari tangan-tangan manusia. Nah, ini nih ya bukunya. Oh, ini dia. Kata Jared Diamond di buku Guns, Germs and Steel ini, memang pada dasarnya manusia itu memang suka berbuat kerusakan gitu. Dimanapun mereka ada, pasti mendorong mereka untuk melakukan kerusakan gitu. Contoh, ketika manusia menemukan sistem pertanian atau sistem agraris lah segala macam, mereka membuka lahan. Nah, lahan yang mereka buka otomatis merusak ekosistem yang sudah ada di situ, ataupun merusak ekosistem sebelumnya. Misal di dalam sistem pertanian ini
mereka membutuhkan hewan pembajak sawahnya. Ya. Nah, hewan pembajak sawahnya adanya di lahan A dan mereka membuka lahan pertanian di lahan B. Hewan-hewan untuk kebutuhan pembajakan sawah yang ada di lahan A, mereka ambil semuanya di lahan B, dan secara otomatis hewan di lahan A ini yang punya peran untuk kestabilan ekosistem, untuk keseimbangan ekosistem, habis sekarang dibawa oleh manusia. Kemudian saat itulah ekosistem di lahan A ini mulai perlahan-lahan rusak gitu. Contoh misal kerbau yang dijadikan pembajak sawah, yang mana kerbau ini sebagai betul. mangsa dari harimau misal, atau mangsa dari T-Rex. Kerbaunya hilang, akhirnya mereka bingung mau makan apa gitu. Akhirnya ekosistem secara gak langsung banyak tuh gitu. harimau yang datang ke kampung. Itu Iya, karena memang efek dari hal tersebut ya. Iya, makanya banyak orang utan yang malah totok paket gitu. Itu karena rusak alam. Hutannya udah jadi lahan sawit. Iya, mereka mau ngambil lahan jambu kalau malah dapat sawit. Masa orang hutannya yang tadinya bikin makan pisang malah tiba-tiba makan gorengan. Kan dengerin teman-teman. Ya. Tapi kira-kira ini kan sebenarnya akar permasalahannya karena kapitalisme yang benar-benar berparah ya. Dari bro sendiri ada gak sih kritik terhadap kapitalisme ini gitu? Supaya jadi solusi juga. Betul bre. Jadi kita nggak bisa luput dari sistem kapitalisme ya. Yang bre bilang juga tentang kapitalisme ini, mereka mengeksploitasi. Jadi tidak ada batasnya. Sistem kapitalisme ini, mereka menganggap sistem kapitalisme itu adalah sistem yang memang mereka tidak memikirkan apa yang terjadi. Yang mereka pikirkan adalah profit. Apa yang bisa mendapatkan keuntungan untuk diri mereka, itu akan mereka lakukan. Jadi dampak mengenai lingkungan ini, anggapannya perusahaan itu mereka mengeksploitasi hal tersebut karena mereka udah punya izin, dan akhirnya mereka mengeksploitasi hal tersebut, tapi lingkungan yang ada diserahkan kepada sosialnya gitu, masyarakat yang ada di sana, dan dianggapannya kayak mereka mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Iya. Jadi kayak ya udah, gue dilindungi hukum nih. Jadi mereka udah eksploitasi untuk masalah lingkungan, ya dikasih ke dinas lingkungan aja, ke dinas kehutanan gitu. Kebanyakan hal tersebut. Dan mengenai kapitalisme itu sebenarnya ada kritik di pemikirannya John Smith ya, yaitu di bukunya saya lupa, tapi saya ada bukunya. Di kutipannya itu mengenai tentang dia mengkritik mengenai suatu keuntungan dan juga kekurangan di wilayah. Ini kan memang John Smith ini dia menggambarkan tempat ataupun lingkungan yang dimana itu setelah Renaissance. Jadi rata-rata orang-orang itu sudah sedikit, orang-orang di Eropa itu sedikit, dan yang mana mereka harus mendapatkan keuntungan lebih, dan mereka membutuhkan labor, pekerja. Jadi di buku ini menjelaskan tentang gimana orang-orang untuk bisa mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan keuntungan yang tertinggi gitu. Tapi kita mengambil hal tersebut di buku ini juga sebenarnya dijelaskan untuk selalu menjaga lingkungan gitu. Jadi memang ada di bukunya tersebut untuk kamu untuk menyelaraskan dengan alam, menyelaraskan dengan lingkungan. Jadi kita harus menyatu dengan lingkungan. Aku jadi keinget pemikiran seorang filsuf. Pernah saya baca juga di buku ini, Sejarah Filsafat Barat, karyanya Bertrand Russell. Jadi ada filsuf, saya lupa asal mana, pokoknya namanya Spinoza. Nah, Spinoza ini menjadi idolanya Albert Einstein. Albert Einstein itu kan dia seorang Yahudi, tapi ya dia nggak terlalu religius banget, tapi nggak ateis juga. Dia itu pernah ditanya gitu, dia menganut kepercayaan apa. Albert Einstein itu bilang, saya percaya dengan Tuhan Spinoza. Apa itu? Ini pemikiran Spinoza yang unik nih. Jadi dalam pemikiran Spinoza, dia itu beranggapan bahwa Tuhan itu bersifat naturalistik gitu. Tuhan menyatu dengan alam. Tuhan mengawasi kita, selalu ada bersama kita, karena Tuhan adalah alam itu sendiri. Nah, karena Tuhan adalah alam itu sendiri, karena Tuhan menyatu dengan alam, maka bentuk kita beribadah kepada Tuhan, bentuk kita berbakti kepada Tuhan,
itu adalah dengan cara kita menjaga alam, kita melestarikan alam, kita mencintai lingkungan, kita mengasihi kepada sesama. Itulah bentuk pemikiran Tuhannya Spinoza. Jadi bisa dibilang Spinoza ini peduli dengan lingkungan, maka dengan pemikirannya inilah kita sebagai insan yang bertuhan gitu ya. Ya. Bro, bertuhan kan? Bertuhan. Ya, jadi dalam pemikiran Spinoza inilah kita harus mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa ya dengan cara kita berbakti kepada Tuhan tuh nggak cukup kalau cuma sekedar lewat ritual-ritual aja, kayak ya mungkin yang Muslim sholat lah atau yang Kristen kebaktian lah, itu nggak cukup. Tapi berbakti kepada Tuhan adalah dengan kita menjaga lingkungan, melestarikan alam. Itulah bentuk berbakti kepada Tuhan lewat pemikirannya Spinoza ini. Tuhan bersifat naturalistik gitu. Iya, nyatu dengan alam. Nah, kalau dalam pemikiran Islam ada juga namanya itu ini pemikirannya Ibnu Arabi, namanya itu Wahdatul Wujud. Jadi zat Tuhan menyatu dengan alam, termasuk kita juga manusia, dan dengan itulah kita sebagai manusia harus mengasihi kepada sesama karena Tuhan menyatu dengan kita gitu. Kalau dalam filosofi Jawa mungkin Manunggaling Kaula Gusti, pernah dengar? Iya, pernah dengar. Yang pemikirannya Syekh Siti Jenar. Itu yang pernah saya baca di buku Sejarah Filsafat Barat. Aku belum selesai sebenarnya. Iya, saya juga belum. Karena tebal sekali. Kalian bisa lihat ya bukunya. Ini perlu waktu kisaran mungkin 5 tahunan ya untuk selesai semua. Itu pun belum tentu paham semua. Betul. Oke, jadi tadi kita ngomongin tentang kapitalisme gitu. Dan kalau untuk kita terapkan di kondisi Indonesia sekarang, banyak sekali penolakan gitu. Jadi banyak memang perusahaan yang sudah mendapatkan izin untuk mengeksploitasi lingkungan alam kita. Tapi memang tidak sejalan dengan masyarakat yang ada di sana. Gitu. Jadi mungkin ada tanggapan tersendiri. Gitu. Ini kan ada nilai norma yang ada di masyarakat, tapi dilewati dengan alasan sudah mendapatkan perizinan. Padahal masyarakat di sana pun tidak tahu. Masyarakat di sana pun mereka tidak setuju. Gitu. Nah, ini sebenarnya jadi polemik utama sebenarnya dari kapitalisme ini, yang mana tentu tadi orang-orang yang haus akan eksploitasi, haus akan profit untuk kepentingan pribadi sehingga melakukan eksploitasi terhadap alam, yang mana korban-korban, target mereka yang jadi korban biasanya adalah masyarakat adat gitu. Nah, masyarakat adat ini anggaplah menurut pandangan masyarakat modern adalah orang-orang yang tertinggal gitu ya. Padahal justru mereka lah yang modern karena bisa menjaga alam. Tapi menurut orang-orang yang ya mengaku berpikiran modern, karena mereka ini tertinggal, jadi ditipu lah. Contoh, saya pernah lihat di mana gitu lupa, masyarakat adat yang pengen banget bisa membaca karena mereka ditipu. Mereka ngaku orang-orang kota yang ngaku akan memberikan bantuan segala macam, disuruh untuk memberikan cap jempol di kertas yang mereka gak bisa baca. Akhirnya ternyata cap jempol itu adalah surat penyerahan lahan adatnya untuk dieksploitasi. Itu. Ini namanya menggunakan kebodohan untuk keuntungan pribadi. Iya, gitu. Saya pernah baca di bukunya Terelie, novel judulnya Teruslah Bodoh Jangan Pintar. Memang kronologinya biasanya seperti itu. Masyarakat adat yang menurut orang-orang kota dipandang bodoh, mereka ditipu dengan iming-iming akan diberikan bantuan, iming-iming akan diberikan kemodernan kota. Ternyata ingin mengambil lahannya untuk kemudian dieksploitasi, dan akhirnya adalah orang-orang di masyarakat adat ini diusir, kemudian diintimidasi dan segala macam. Itu sih. Mirip sekali, Bre. Aku pun pernah baca di bukunya Max Havelaar ya. Dia tuh ngejelasin tentang masyarakat yang ada di Lebak sana. Di buku itu dijelasin tentang gimana Sultan itu menyuruh masyarakatnya untuk bekerja nyabutin rumput, Bre. Kayak nyabutin rumput di depan kastilnya gitu. Jadi masyarakat itu nggak tahu mereka ngelakuin itu untuk apa. Tapi digunakan kebodohan mereka itu untuk mereka bekerja gitu.
dengan anggapan mereka bisa mengabdi kepada kerajaan. Yang padahal kastilnya pun didirikan di tanah mereka sendiri ya. Betul. Jadi kayak selama mereka hidup, mereka harus bayar pajak di buku tersebut. Harus bayar pajak dengan memberikan sapi mereka, ternak mereka ke raja. Tapi mereka tidak tahu untuk apa ini mereka kasih. Hanya dengan alasan mereka, karena memang di posisi itu mereka nggak punya hak untuk memilih pilihan, dan juga mereka nggak punya hak untuk berpikir karena mereka menggunakan kebodohan. Kenapa? Pikirannya sudah dikendalikan oleh penguasa. Berarti pemerintah sekarang membutuhkan orang bodoh ya. Makanya ini pendidikan itu penting teman-teman, agar kita tidak dibodoh-bodohin. Dan menurutku ya, sebenarnya yang bodoh itu bukan mereka yang ditipu. Sebab mereka yang ditipu ini ya anggaplah masyarakat adat yang oleh orang-orang kota ini dipandang tertinggal segala macam oleh orang-orang yang mengaku modern. Padahal menurutku masyarakat adat inilah yang pintar, sebab mereka ratusan tahun tinggal di hutan adat. Mereka tahu bagaimana cara melestarikan alam, mereka tahu bagaimana hidup bersama alam selama ratusan tahun. Maka mereka lah yang cerdas, sedangkan orang-orang kota yang mengaku modern inilah yang bodoh, sebab mereka ngaku-ngaku modern tapi tidak tahu bagaimana hidup bersama alam, tidak tahu bagaimana melestarikan alam gitu. Jadi ya kritik lah terhadap modernisasi juga gitu. Kita yang menganggap diri kita yang modern, tapi bahkan kita nggak bisa menyelaraskan dengan alam ya. Dan kalau kita lihat orang-orang Bajo di sana, mereka hidup adem ayem gitu. Mereka kan salah satu suku adat yang ada di Banten ini ya. Tapi mereka kayak memang jauh dari wilayah modern, tapi kehidupannya tuh beneran lebih asri. Mereka tidak jauh dengan alam, dan mereka menyatu dengan alam. Nah, dan bahkan mereka filosofi hidupnya pun tidak boleh merusak alam gitu. Bayangkan masyarakat yang kita anggap tradisional, kita anggap ya minim budaya membacanya, tapi mereka punya filosofi hidup loh. Hebat. Sedangkan masyarakat kota, berapa banyak yang punya filosofi hidup? Filosofi hidupnya ya untung sebanyak-banyaknya. Itu efek kapitalisme itu. Mereka bangun, kerja, selesai kerja, tidur, udah besok repeat. Iya, tapi untuk itu sepertinya perlu ada gerakan pemikiran yang lebih mengubah itu semua. Nah, mengutip dari pemikirannya Arne Naes, dia itu seorang pemikir humanisme ekologis. Nah, dia di bukunya yang judulnya The Ecology Movement, dia itu bilang bahwasannya manusia itu bukanlah pusat di alam semesta. Manusia adalah bagian dari alam semesta itu. Maka manusia harus berbakti terhadap alam semesta itu. Jadi jangan ngerasa kita ini makhluk paling berkuasa, jangan ngerasa kita ini makhluk paling hebat dan superior, tapi merasalah bahwa kita adalah bagian dari alam semesta itu, bagian dari bumi. Dengan ngerasa bagian dari bumi inilah kita harus berbakti sama bumi, berhutang budi ya. Iya betul, harus menjaga ekosistem, harus menjaga kelestarian alam, karena kita adalah bagian dari alam itu sendiri, dan kitalah yang akan merasakan dampak dari kerusakan alam itu sendiri. Itu jadi dari pemikirannya Arne Naes. Dia seorang pemikir humanisme ekologi. Banyak buku-bukunya juga yang membahas tentang ekologi yang dikaitkan dengan humanisme. Dia pemikir Renaissance juga apa, Bre? Kalau modern dia, udah modern. Kalau zaman Renaissance sepertinya Spinoza ya, saya tahu. Spinoza. Gitu. Memang terkenal beliau. Dan memang sepertinya menurut saya pribadi, masyarakat beragama di Indonesia hari ini harus menganut apa yang dipegang oleh Spinoza. Sebab ya kebanyakan dari kita kan beribadah ya cuma sholat aja gitu, atau mungkin beribadah ya cuma sekedar ke gereja doang gitu. Padahal beribadah itu lebih daripada itu gitu. Beribadah itu dengan cara kita melestarikan alam, dengan cara kita melestarikan lingkungan, itu kan beribadah. Nah masalahnya kan di negara kita ini, orang misalkan mengadakan majelis pengajian, tapi mengotori lingkungan gitu. Setelah pengajiannya buang sampah sembarangan. Iya betul. Terus berangkat ke pengajiannya konvoy naik motor,
Ya saya pernah lihat seperti itu. Masih kita bisa lihat sampai sekarang. Harusnya kan sebagai seorang panutan dalam agama seharusnya memberikan contoh bukan dalam perkara ritual, tapi memberikan contoh bagaimana seorang pemuka agama ikut peduli terhadap pelestarian lingkungan. Itu. Sebab Islam pun ya itu peduli terhadap lingkungan. Ada seorang pemikir humanisme ekologi juga dari Muslim, namanya Said Muhammad Nasir. Dia tuh nulis buku Religion and the Order of Nature, yang mana dia bilang bahwasannya dia sama seperti pemikirannya Arnes tadi, bahwasanya manusia itu bagian dari alam semesta, maka seharusnya kita berbakti pada alam semesta itu, karena dengan kita berbakti pada alam semesta inilah kita berbakti kepada Tuhan gitu. Jadi mirip-mirip sama pandangannya Spinoza juga. Kita punya rasa untuk berhutang budi dengan dunia ini, dengan bumi ini, dan dengan lingkungan ini. Kita punya rasa hutang budi dengan mereka, dan kita salah satu juga bagian dari mereka untuk menjaga lingkungan tersebut. Di Islam sendiri mengkritik terhadap kerusakan lingkungan ini. Di Al-Quran itu disebut Zarul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut akibat tangan-tangan manusia. Jadi sebelum isu tentang ekologi ini ramai, isu tentang rumah kaca, isu tentang apa lagi? Ya, deforestasi. Orang-orang adat juga yang yang kena eksploitasi. Allah sudah memperingatkan Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut akibat tangan-tangan manusia. Ini Allah mengkritik langsung kita nih sebagai manusia. Apa aja contoh-contoh kerusakan alam yang lagi viral? Kayak yang barusan viral itu Bre, yang dari Papua, dari hutan Papua. Betul. Ya, beliau itu menjelaskan tentang kalau mana mereka itu tidak membutuhkan eksploitasi, mereka nggak membutuhkan sawit gitu. Dianggap pemerintahan Papua itu melihat orang adat ini mereka tidak bekerja gitu. Mereka memang mengambil makanan mereka dan semua kegiatan mereka itu di hutan. Nah, yang sewaktu video ini diviralkan oleh salah satu pihak dari CNN dan juga BBC, ini salah satu siaran di internasional juga, sampai ke internasional juga. Yang ibu-ibu Papua marah-marah itu ya? Ibu-ibu Papua itu yang ibu nangis. Nah, itu lebih parah. Itu kita bisa bahas lagi. Cuman ini ada om-om adat gitu dari Papua. Dia ngejelasin secara lugas mengenai kalau mana mereka itu nggak membutuhkan lahan sawit gitu. Yang mereka butuhkan adalah hidup dengan alam ini gitu, karena memang hal itu nggak harus diubah sama pemerintah. Iya, betul. Ya, sebenarnya kan mereka makanan pokoknya ya makanan sehari-harinya buah-buahan, terus juga sagu, yang sudah tersedia oleh alam. Mereka nggak makan fried chicken. Apalagi KFC. Iya, mereka nggak makan nggak makan gorengan kan. Iya. Mereka makannya ya sagu kan, papeda yang sudah tersedia oleh alam kan. Pisang gitu. Nah, jadi perusahaan alam ini berkedok untuk olahraga itu bohong ya, karena kan alasan pemerintah bilang bahwasanya Bank Dunia itu butuh minyak Indonesia, padahal banyak negara-negara yang mulai beralih dari minyak gak sih? Betul. Aku juga mau ngutip dari kata-kata Prabowo ini. Jadi Prabowo sempat bilang, katanya sawit itu kan pohon itu kan menghasilkan gas O2, betul. Sawit itu ngasilin gas oksigen, tapi nggak sebanyak pohon-pohon yang dimana kalau sawit itu kan jenis pohonnya itu homogenis ya, yang satu jenis gitu. Bukan kayak pohon yang kita lihat di hutan-hutan yang dimana banyak sekali jenis-jenisnya gitu. Jadi mengutip dari kata-kata Prabowo ini kayak nggak make sense sih kalau untuk kita bisa bilang mengeksploitasi hutan yang mana beragam tanamannya dengan digantikan dengan sawit dan dianggap itu pohon juga. Jadi Pak Prabowo ini tidak paham dengan monokultural ya. Bahwasanya hutan itu kan monokultural, tanamannya beragam. Betul. Yang menjadikan hutan itu hutan adalah karena tanamannya beragam. Bahkan masyarakat Indonesia juga multikultural. Iya. Masa hutannya diseragam kan? Ya, come on. Ayo baca buku Pak Prabowo. yang 02 ya nggak apa-apa. Oke. Nah, kalau dipikir-pikir, kita mengutip pandangannya
Adam Smith, meskipun Adam Smith adalah tokoh kapitalis, tapi adalah satu pemikirannya aku anggap benar. Adam Smith itu bilang di bukunya Wealth of Nation, kalau manusia bergantung pada satu sumber daya alam, maka tinggal tunggu aja kehancurannya. Nah, gitu pun dengan pembabatan hutan untuk membangun lahan sawit ini gitu. Yang mana pemerintah bergantung sama minyak, ya tunggu aja kehancurannya. Sebab nggak bisa manusia itu bergantung cuma dengan satu sumber daya alam. Betul. Kita tuh harus bergantung sama sumber daya alam yang banyak, dan harusnya kalau kita ingin bergantung pada sumber daya alam yang melimpah, ya udah kita biarin aja hutan kita yang sudah natural adanya, sebab kita ini kan tanah Indonesia ini beragam kan hutannya. Maka agar kita bisa mengimplementasikan pemikiran Adam Smith ini, ya udah kita biarin aja hutan kita, gak usah diganggu gugat, sebab semua sumber daya alam sudah melimpah di situ, tinggal kita ambil, kita lestarikan. Itu ya pemikiran Adam Smith yang bisa kita anggap benar lah. Mau ngutip juga deh dari kata-kata Marcus Aurelius. Mengubah seseorang ataupun sekelompok itu pasti pertama ada penolakan. Dan kalau misalnya pengubahannya secara radikal dan penolakannya pun itu bakalan radikal. Contohnya kayak gini. Kalau kamu ingin merubah masyarakat adat yang tadinya mereka makannya papeda, bukan papeda, kayak pisang lah, pokoknya makanan yang ada di jagung, buah-buahan yang ada di hutan gitu, dan dianggap orang-orang yang modern ini yang menganggap mereka modern itu mereka ketinggalan zaman, dan mereka ingin mengubahnya secara radikal dengan yang mana kayak udah bodo amat gitu mereka mau hidup di mana gitu, yang penting kita bikin lahan sawit dan mereka bekerja bekerja di tempat itu. Jadi dari kata-kata Marcus Aurelius ini pasti ada penolakan yang radikal juga kalau misalnya pendekatannya juga radikal. Sama masyarakat adat pun pasti bakal melawan. Ini tinggal nunggu kehancuran aja ya dari pemerintah ini. Kehancuran aja. Tinggal nunggu Indonesia bubar. Kita berharap Indonesia jadi negara yang lebih baik lagi. Betul. Dan kembali ke pemikiran Adam Smith tadi, seharusnya pangan kita juga harusnya beragam sih, gak cuma nasi doang gitu. Harusnya ada jagung juga, ada singkong juga, ada sagu juga, agar kita tidak bergantung sama beras. Sebab harga beras juga akan makin mahal, ya akhirnya impor. Karena masyarakat juga semakin banyak, harusnya kita bisa lah mengolah jagung, mengolah sagu, mengolah singkong, agar pangan kita juga beragam gitu. Kita terlalu bergantung sama namanya beras. Bahkan beras pun tidak sampai ke ranah mandiri, kayak kita masih impor dari Taiwan. Ini agak suatu ironi sih sebenarnya. Kita mau sedikit membahas sejarah ya. Kesultanan Banten itu di abad 16 sampai 17, ya pelabuhan Banten itu saking kayanya sampai disebut oleh Cornelis de Houtman, ini ngutip dari bukunya Guilot. Cornelis de Houtman itu melihat pelabuhan Banten seperti membayangkan Amsterdam. Padahal itu kan pelabuhan Karangantu itu loh. Iya. Nah, karena pelabuhan Karangantu dulu di abad 16 menjadi pelabuhan internasional yang mana banyak sekali pendatang-pendatang dari Eropa, dari Arab, dari Cina, dari Afrika datang ke Banten untuk melakukan transaksi jual beli. Nah, ini yang unik. Oke. Tadi iklan loh. Di Cina datang jauh-jauh dari Asia Timur, itu beli beras di Banten bukan dengan uang, tapi dengan senjata seperti meriam, dengan pedang, dengan emas. Wow. Cuman untuk beli beras loh, bayangin. Wow. Itu bayangin betapa kayanya leluhur kita orang Banten dulu, Kesultanan Banten, karena menjual beras ke orang Cina dengan emas, dengan meriam, dengan pedang, dengan berbagai senjata. Kita, betapa kayanya Kesultanan Banten dulu. Tapi sekarang kita impor beras dari Thailand. Kan ini satu ironi. Ya. Itu. Seharusnya ya kita bisalah kembali ke kejayaan kita, ke kekayaan kita, dari kelimpahan alamnya, mulai dari kekayaannya, kayak sumber daya alam. Gitu. Asalkan kita tidak rakus gitu. Tidak eksploitasi besar-besaran. Sebenarnya Indonesia ini kaya memang.
Tapi karena memang yang mengurus negeri ini kaya juga, ya, kaya Pribadinya, pribadinya. harta simpanannya. Betul. Jadi banyak sekali yang bikin kita itu jadi susah untuk menjadi negara maju karena masih banyak uh, feodalisme. Feodalisme ini kita nggak bisa lepas dari kata feodalisme yang mana kayak kita ngerasa ada manusia yang superior. Padahal kita pun bisa bikin diri kita tuh bisa jadi lebih baik gitu. Nggak ada orang yang bisa menguasai semua itu, nggak ada. Saya pun sebenarnya nggak setuju Bre kalau misalnya ada feodalisme itu sampai sekarang ya. Kita bisa ngerasain lah gitu. Kalau misalnya kita harus tunduk dengan orang yang dianggap lebih atas daripada kita dan sikap tersebut pun sebenarnya udah nggak relevan kalau misalnya ditarik di sini. Kayak salah satu contoh feodalisme memang ada di Indonesia gitu. Dengan feodalisme ini orang-orang yang ngerasa superior ini bisa menindas dengan seenaknya, termasuk menindas masyarakat adat yang kemudian dirusak alamnya. Ya kayaknya kacau banget ya alam Indonesia ini. Bahkan pernah baca survei jumlah sampah yang disumbangkan Indonesia per tahun itu bisa sampai 69 ton. Itu gila. Kita nomor 2 setelah Cina. Bayangin betapa enggak sanggupnya kita mengelola sampah kita. Padahal kita bukan bangsa modern juga. Kenapa sampahnya begitu banyak ya? Heran ya. Ya. Kita kembali lagi ya, coba kita ngebahas tentang kapitalisme. Kalau untuk membentuk suatu negara yang ada di bukunya Adam Smith, itu dia ngejelasin kalau mana negara yang mau maju sampai ke titik maju itu mereka dimulai dari negara tradisional yang dimana masyarakat itu bertani dan juga berkebun untuk mengisi kehidupan mereka, maju ke masyarakat industri yang udah kerja di pabrik jadi buruh gitu. Dan kalau untuk sekarang ya Indonesia tuh melewatkan masa industri ini gitu. Jadi kayak kita udah masuk ke masa teknologi tapi kita masih belum matang pada masa industri ini gitu. Jadi saat kita masih pada masa tradisional ini, kita waktu masa Orde Baru ya, masa Orde Baru itu kan mulai digembor-gemborkan tuh, banyak pabrik muncul dan banyak juga masyarakat yang udah jadi karyawan di sana. Dan tapi kita nggak memaksimalkan hal tersebut gitu. Kenapa kita nggak fokus ke industri dulu gitu? Karena memang di buku Adam Smith itu dijelaskan dulu kayak negara yang mau maju, negara ada tahapnya. Ada tahapnya, ada 3 tahap. Negara tradisional, negara industri, dan negara yang udah masuk ke masa modernisasi. Nah, itu juga dibahas sih di buku Jared Diamond. Bahwasanya tiap bangsa itu kan pasti berbeda-beda perkembangannya, gitu. Jadi nggak bisa disamaratakan ya. Dan indikator kemajuan bangsa menurut Jared Diamond ini sesuai judulnya John Stuart Mill, mereka menciptakan bedil, kuman dan baja. Itu indikator bangsa itu maju, gitu. Dan ya Indonesia kayaknya gak jelas ya, tiba-tiba loncat aja. Dan pernah gak sih dengar istilah yang revolusi industri, industri 4.0, society 5.0 kan. Nah, kita ngaku-ngaku society 5.0 padahal industri aja kita terlewat gitu kan. Dan juga istilah revolusi industri dan era industri 4.0 kan itu adanya di Inggris kan. Revolusi industri kan adanya di Inggris. Betul. Kita cuma niru-niru doang, tapi nggak paham esensinya ya sih. Betul. Ya, itulah akibatnya kalau tidak paham. Negara tidak punya patokan. Betul. Tidak punya patokan. Seperti ketika konflik kebudayaan 1930-an sih. 1930, oh iya. Yang Sultan Takdir Al-Syahbana dengan pemikir-pemikir tradisionalis yang pada akhirnya sekarang kita tidak punya patokan dalam berbudaya, entah itu ingin tradisional atau modern. Betul. Kita kan perlu juga namanya tokoh yang mana memberikan tokoh kebudayaan ya pasti ya. Kita sekarang siapa sih yang kita tahu tokoh kebudayaan paling ya siapa tuh yang pakai topi tuh yang sering ikut podcast kayak gini juga? Sujiwo Tejo. Itu kan termasuk tokoh kebudayaan yang masih hidup sampai sekarang ya. Tapi memang nggak ada gitu kayak pemikiran yang mana membawa kita untuk bisa memilih lebih jauh tentang kebudayaan Indonesia. Cara pemikiran kita gitu kayak ngeliat kebudayaan secara modern ataupun tradisional itu ya cukup kayak ucapan
ada ucapan dari Sultan Takdir gitu kan, yang dimana dia setuju sama kebudayaan yang modern. Dia kayak melihat kebudayaan yang tradisional dan terlalu terfokus sama ritual itu, yang bikin kebudayaan Indonesia itu jadi sulit maju. Tapi kan di situ hanya ada kritik yang dari budaya lain, dan nggak ada satu konsep kebudayaan yang dipegang gitu sama Indonesia. Harusnya kalau menurut saya memang kita harusnya berpegang pada kebudayaan tradisional, sebab yang tadi dibilang kan Indonesia ini paru-paru dunia karena kelimpahan sumber daya alam dan juga kelimpahan hutannya. Maka budaya-budaya tradisional kita itu kan melestarikan alam, seperti budaya ya masyarakat Baduy kan, ataupun ya masyarakat adat yang banyak kali di Kalimantan. Maka ya kita berpegang teguh aja dengan budaya tradisional kita yang berusaha melestarikan alam. Dan bahkan budaya tradisional kita itu sebenarnya udah modern loh. Betul. Contoh ya, orang Jawa dulu itu bahkan sudah menciptakan sistem astronomi sendiri. Dengan mereka mengamati langit, mereka tahu nih kapan musim panen, kapan musim bercocok tanam. Mereka tahu nih lewat gejala alam, hutan ini harus diapain, hutan ini harus dilindungi. Jadi budaya-budaya tradisional kita itu sebenarnya sudah modern, cuman ya mungkin sering dikaitkan saja dengan mitos-mitos gitu. Ya, salah satu juga contoh Bre, dari suku Kajang. Saya kan pernah ke Sulawesi Selatan ya, datang ke suku Kajang itu hampir mirip sama suku Baduy Bre, tapi pakaiannya itu memang full hitam sama kayak Baduy, tapi yang Baduy luar. Nah, suku Kajang ini dia punya filosofi hidup karena memang dia hidup karena alam, menganggap alam itu sebagai ibu mereka. Jadi kalau misalnya mereka menebang satu pohon, mereka harus nambah 2 pohon. Jadi dia harus tanam 2 pohon gitu. Yang ditebang satu tumbuh 1000. Ya, kayak gitu contohnya ya. Jadi yang ditebang 1 pohon, yang ditanam itu harus 2 pohon. Gitu. Jadi ya anggapannya ibu mereka itu masih tetap ada gitu. Ibu mereka juga itu masih tetap mereka lestarikan. Jadi masyarakat yang kita anggap tradisional pun justru bahkan mereka lebih berpikir secara jauh gitu. Masyarakat yang kita sering anggap tradisional itu justru lebih visioner daripada kita ya. Betul. Mereka punya filosofi hidup. Orang-orang kota belum tentu punya filosofi hidup, belum tentu hidupnya visioner. Ya, jadi inilah inspirasi yang harusnya kita ambil gitu. Kalau kata Muhammad Hatta, saya lupa perkataannya seperti apa. Kalau ini Muhammad Hatta itu kurang lebih bilang gini, jangan bawa modernisasi kota ke pedesaan, cukuplah kota berkembang dengan kedesaannya gitu, dengan pelestarian alamnya, dengan kesederhanaannya. Biarlah kota modern dengan nuansa kotanya, dan biarlah desa berkembang dengan kehidupan desanya. Entah itu kesederhanaan, tradisional, ataupun hidup dengan alam. Ya kurang lebih gitulah, saya lupa lebih lengkapnya gimana perkataan Muhammad Hatta ini. Kurang lebih gitu. Ya jadi poinnya, kita sebagai masyarakat Indonesia yang mana kita ini punya potensi alam yang melimpah banget, harusnya kita bisa kembali kepada alam, melestarikan alam, menjaga lingkungan. Terus juga filosofi hidup suku apa tadi? Suku Kajang. Yang jelas kita menebang 1, tumbuhkan 2, atau bahkan lebih kalau bisa, agar kita bisa mengembalikan marwah kita sebagai paru-paru dunia. Ya itu. Ini bukan problem di Indonesia aja ya tentang hutan ini, bahkan di Brazil, di wilayah hutan Amazon itu ya penebangan liar itu sering terjadi. Jadi hewan-hewan yang ada di wilayah sekitar sungai Amazon itu mereka pun hampir kehilangan. Padahal Brazil itu kan banyak hewan-hewan endemiknya. Betul. Sama seperti Indonesia. Betul. Kayak di film Rio itu. Iya. Kan dikasih tahu, dikritik lewat film. Iya ya. Jadi sebetulnya ini suatu ironi sih. Banyak masyarakat yang tinggal di tanah yang memiliki kelimpahan alam dan juga kelimpahan hewan endemik justru malah merusak ya, seperti yang terjadi di Indonesia ini. Suatu ironi sih. Iya. Ya kita harus menarik nafas panjang ya. Sebab kalau kita gak betah tinggal di Indonesia, kita bisa kabur aja dulu ke negara-negara maju ya. Tapi kalau kita
merusak bumi, kita kabur kemana? Bumi cuma satu. Jadi ya kita harus berusaha menjaga bumi lah ya, jangan dirusak, jangan dibabat hutan adat. Ya hiduplah bersama alam ya. Hidup piala alam, hidup bersama alam, gitu sih. Kalau ada problem, carilah satu solusi. Kalau memang ada problem lingkungan, cari juga solusi untuk lingkungan kita. Jadi ya. Gitu. Jadi kita mengkritik kapitalisme yang sudah mengeksploitasi alam melalui pemikiran humanisme ekologis. Itu tadi podcast Filosofi teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau ada.